Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun sudah banyak buah karya dan tulisan-tulisan, buku-buku yang ditulis oleh para ulama yang membahas tentang biografi Al-Imam Syafi'i, kehidupan Al-Imam Syafi'i, tapi masih jarang yang membahas tentang bagaimana akidah Imam Syafi'i, bagaimana prinsip beragama Imam Asy-Syafi'i. Padahal ini jauh lebih penting. Kita lebih penting mengenal bagaimana prinsip beragamanya Imam Syafi'i daripada hanya sekedar menghafal ya kapan lahirnya, kapan wafatnya. Karena seperti tadi sudah kita sampaikan, ya, cinta kepada Imam Syafi'i bukan cuma sekedar pengakuan, tapi yang paling penting adalah pembuktian. Kita buktikan bahwa kita betul-betul mengikuti Imam Syafi'i dalam beragama. Bagaimana beliau dalam akidah, bagaimana beliau dalam ibadah, bagaimana beliau dalam masalah akhlak, sehingga kita mengikutinya, menirunya, mencontohnya. Itu yang paling penting. Bukan cuma sekedar kita tahu tentang biografinya. Yang kelima, buku ini atau pembahasan ini adalah untuk membantu para penuntut ilmu, para dai, para ustadz, ketika mereka berdakwah di masyarakat Indonesia yang notabene kebanyakannya bermadzhab Syafi'i. Salah satu hikmah di dalam berdakwah adalah menyampaikan kepada mereka ucapan-ucapan ulama yang diterima di tengah masyarakat. Salah satunya adalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi salah satu hikmah di dalam berdakwah, antum ketika berdakwah kepada masyarakat, ketika dakwah kepada tetangga, kerabat, yang notabene mereka masih awam, apalagi bermadzhab Syafi'i, salah satu hikmah, ya, kebijakan di dalam berdakwah adalah antum sampaikan bagaimana ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Sehingga lebih mudah bagi mereka untuk apa? Menerima. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kepada Allah SWT dengan cara hikmah. Salah satu hikmah dalam dakwah adalah apa? Sampaikan kepada mereka ucapan-ucapan ulama yang mereka terima. Jangan antum baru dakwai masyarakat atau keluarga yang anti terhadap dakwah sunnah ini, antum sampaikan Ibnu Taimiyah mengatakan. Nah, mereka anti sama Ibnu Taimiyah. Atau Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka anti sama Muhammad bin Abdul Wahab. Baru dengar namanya udah mardut, tertolak udah. Oh, ini bener ini Wahabi ini. Ya, Masjid Al-Aziz ini. Alumninya. Jadi termasuk hikmah dalam berdakwah adalah apa? Antum sampaikan ucapan ulama-ulama yang diterima di tengah masyarakat. Seperti Imam Asy-Syafi'i ini diterima di tengah masyarakat. Pernah ada seorang ustadz cerita, ya, dia pernah diskusi dengan salah seorang, ya, orang yang fanatik terhadap mazhab Syafi'i tentang masalah selamatan, upacara kematiannya, tahlilan kalau bahasa kita, makan-makan, ya, kumpul-kumpul setelah kematian. Dibawakan dalilnya, hadis bahkan, ya, bahwa Jarir bin Abdullah mengatakan, kami menganggap kumpul-kumpul dan makan-makan setelah kematian itu termasuk niyahah, meratapi mayit. Bahkan Nabi SAW mengatakan, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, karena telah datang kepada mereka hal yang menyibukkan mereka. Dua dalil yang menunjukkan bahwa acara tersebut tidaklah disyariatkan. Ditambah lagi ucapan-ucapan ulama banyak yang menunjukkan bahwa itu adalah tidak dibenarkan, tidak disyariatkan. Ternyata apa? Semuanya dibantah. Hadisnya dilemahkan, ucapan ulama ditolak. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ustadz ini? Dia bawakan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Um mengatakan bahwasanya itu adalah termasuk perbuatan yang tercela, pemborosan, menyelisih sunnah. Juga ulama-ulama mazhab Syafi'i. Karena ikhwan, acara selamatan, semua ulama madhab mengatakan bahwa itu adalah bid'ah mungkarah.
Dan ajaibnya yang paling keras justru adalah ulama-ulama bermadhab Syafi'i. Yang paling keras dari 4 madhab yang ada. Dibawakan ucapan Imam Syafi'i. Wah, nggak bisa berkutik. Mau ditolak ini Imam Syafi'i. Ya kan? Akhirnya komentarnya apa? Beneran nih ini ucapan Imam Syafi'i. Ini kitab Al-Um. Akhirnya apa komentarnya? Karena nggak bisa bantah. Kita udah sering ikut Imam Syafi'i. Sekali-kali dalam masalah ini nggak ikut lah. Tapi nggak bisa bantah. Ya, tapi nggak bisa bantah. Jadi maksud saya, salah satu hikmah dalam berdakwah adalah apa? Kita menyampaikan ucapan-ucapan ulama ya yang diterima di tengah masyarakat sehingga mudah bagi mereka untuk apa? Menerima. Salah satunya adalah buku ini di mana kami membawakan ucapan-ucapan Imam Syafi'i ya, berikut terjemahannya, kemudian rujukannya sehingga bisa ditelaah ya dan bisa disampaikan kepada kerabat kita dan yang lainnya sehingga mereka kalau betul-betul mengikuti Imam Syafi'i dan bermadhab ya seperti madhab Syafi'i maka hendaknya mengikuti imam mereka. Jangan sampai ya cuma ngaku-ngaku bermadhab Syafi'i tapi nggak ngerti. Ini kadang kita ngaku bermadhab Syafi'i, panutan kita Imam Syafi'i, tapi nggak pernah baca bukunya Imam Syafi'i. Ya, nggak pernah tahu bagaimana cara beragamanya Imam Asy-Syafi'i. Ya, nah berikutnya, ayyuhal ikhwah, sekilas selayang pandang tentang akidah Imam Asy-Syafi'i, halaman 18. Ya, yang harus kita ketahui pertama terlebih dahulu adalah bahwa akidah para salaf itu satu, tidak ada perbedaan di antara mereka. Ya, demikian juga tidak ada perbedaan di antara para ulama madhab 4 dalam masalah akidah. Ya, mungkin mereka berselisih pendapat dalam masalah fikih. Ya, tapi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam masalah akidah. Karena masalah akidah itu paten. Sumbernya jelas, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, berbeda dengan masalah-masalah fikih ya yang terkadang ada perbedaan-perbedaan pandangan ya antara satu ulama dengan ulama yang lain. Tapi bagaimana kita mengetahui akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala? Kita bisa mengetahui akidah Imam Syafi'i dari sumber-sumbernya yang terpercaya. Ya, halaman 20. Kita bisa mengetahui akidah Imam Syafi'i itu pertama dari kitab-kitabnya sendiri. Makanya penting bagi kita untuk kembali ke kitab-kitab asli. Ya, nah, tentu berbahasa Arab ya. Makanya penting belajar bahasa Arab. Ya, kitab Imam Syafi'i itu isinya ilmu. Kitabul Kitabur Risalah, Kitab Jima'ul Ilm, Kitab Ihtilaful Hadis. Ini Imam Syafi'i ini banyak menulis karya-karya yang itu berisi ilmu. Andaikan kita membacanya, andaikan kita menelaahnya, nah di situ kita akan tahu bagaimana akidah Imam Asy-Syafi'i langsung dari karyanya. Yang kedua, kita bisa mengetahui juga akidahnya Imam Syafi'i itu dari buku-buku yang ditulis oleh murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Karena murid-murid itu mereka belajar dari Imam Syafi'i sehingga tahu betul bagaimana akidahnya Imam Syafi'i. Seperti misalkan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu ya muridnya sekaligus sahabatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Muzani itu murid seniornya Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau yang meringkas kitab Al-Um. Beliau khatam kitab Ar-Risalah itu 70 kali. Ya, 70 kali. Ada juga misalkan Al-Humaidi. Punya buku juga Ushulus Sunnah. Itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau pengen tahu tentang akidah Imam Asy-Syafi'i bisa diketahui dari apa? Kitab-kitab yang ditulis oleh murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i. Taib. Yang ketiga, kita juga bisa mengetahui akidahnya Imam Syafi'i dari kitab-kitab akidah
yang ditulis oleh para ulama ussalaf. Banyak para ulama-ulama kita menulis kitab-kitab akidah, ya, sehingga mereka terkadang membawakan ucapan Imam Malik, membawakan ucapan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitab mereka. Bisa juga dalam kitab-kitab biografi yang ditulis tentang Imam Asy-Syafi'i. Seperti Imam Al-Baihaqi punya buku Manaqib Asy-Syafi'i, 2 jilid besar. Nah itu berisi tentang ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Terkadang ucapan-ucapan beliau juga berkaitan tentang masalah akidah. Ada juga buku-buku yang ditulis secara khusus yang mengumpulkan tentang akidah Imam Syafi'i. Ya, seperti yang ditulis oleh Al-Hakkari, ditulis oleh Al-Barzanji, ya, ditulis oleh para ulama masa kini mengumpulkan dari kitab-kitab Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Ada juga, ya, ini cara-cara untuk mengetahui bagaimana akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita masuk pembahasan tentang akidah Al-Imam Asy-Syafi'i lebih rinci, pada halaman 25 ya dibahas tentang prinsip-prinsip Imam Asy-Syafi'i dalam masalah akidah. Prinsip-prinsip Imam Asy-Syafi'i dalam masalah akidah. Ini penting ya. Mengetahui prinsip-prinsip ini jadi kaidah-kaidah secara umum. Atau kalau bahasa matematikanya itu rumus. Ya. Sehingga setiap permasalahan yang kita temukan kembalikan kepada kaidah tersebut. Begitu juga ya, kita dengan mengetahui prinsip-prinsip akidah Imam Asy-Syafi'i ini, ya, kita akan tahu setiap permasalahan yang kita temukan kembalikan kepada prinsip-prinsip tersebut. Ya. Di antara prinsip Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang pertama, bahwa sumber akidah adalah Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau kita ingin tahu tentang akidah yang benar, ambillah dari Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, ambillah dari hadis Nabi yang sahih. Karena hadis Nabi itu pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sebagaimana kata Imam Syafi'i dalam kitabnya faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabihi summa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan kebenaran itu ada di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Kemudian ada di dalam sunnah nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau kita ingin akidah kita benar, ambil dari Quran, ambil dari hadis. Jangan ngambil dari selain itu. Siapa yang mengambil akidahnya bukan dari Al-Quran dan hadis, maka dia akan tersesat jalan. Kata Syekhul Islam, man faraqad dalil dhallas sabil. Siapa yang meninggalkan dalil, dia akan tersesat jalan. Ya, seperti sebagian orang mengambil akidahnya, ngambilnya dari filsafat, ngambilnya dari akal, ngambilnya dari mimpi. Ya, kayak orang-orang sufi, ngambilnya dari apa? Mimpi. Ngambilnya dari perasaan, ngambilnya dari hadis-hadis palsu. Nah, kalau ngambil akidahnya dari sumber yang tidak benar, jadinya akidahnya juga nggak benar. Makanya ini penting sekali, ya, ambil akidah itu dari sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, dalam setiap khutbah Nabi SAW selalu mewanti-wanti kita, mengingatkan kita. Ya, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan itu adalah ucapan Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Bayangkan setiap khutbah, setiap Jumat Nabi selalu menekankan akan hal ini. Supaya apa? Supaya sumber beragama kita itu apa? Benar. Karena kalau sumber beragamanya benar, hasilnya benar. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar. Kalau sumber beragamanya sudah salah, jadinya salah. Akidahnya sesat, ya, ibadahnya tertolak, ya, akhlaknya rusak, dan lain sebagainya. Yang kedua, di antara
prinsip Al-Imam Syafi'i dalam masalah akidah, mendahulukan dalil daripada akal. Mendahulukan dalil daripada akal. Kata beliau, inna lil aqli haddan yantahi ilaih, kama anna lil basari haddan yantahi ilaih. Sesungguhnya akal itu memiliki batas, sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Mata kita ini ada batasnya. Makanya sebagian orang jauh dikit udah nggak kelihatan, sehingga butuh kaca mata. Jauh dikit udah nggak kelihatan. Ya, kita yang akhwat aja udah nggak kelihatan. Menunjukkan bahwa mata itu ada batasannya. Demikian juga akal. Oleh karenanya, seorang muslim tidak boleh berlebih-lebihan terhadap akal. Seperti orang-orang ahli kalam, ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah yang berlebih-lebihan kepada akalnya. Sebagaimana kita juga nggak boleh merendahkan akal. Seperti orang-orang sufi, orang-orang ahli khurafat, ya, yang tidak menggunakan akalnya. Sehingga melakukan hal-hal ritual-ritual yang di luar nalar. Ya, adapun ahlus sunnah mereka pertengahan. Mereka bersikap pertengahan. Mereka memuliakan akal tapi tidak berlebih-lebihan. Ya. Akal adalah alat untuk memahami Quran dan hadis. Tapi akal bukan untuk menghakimi Al-Quran dan hadis. Maka jangan sampai ketika kita berhadapan dengan dalil Al-Quran dan hadis, kita lebih mengutamakan apa? Akal. Ketika sampai kepada kita dalil Quran dan hadis, lalu akal kita belum nyampe, kita menolaknya. Ya, sebagian ahli filsafat atau ahli orang-orang Mu'tazilah, ya, nyampe kepadanya Quran, hadis, terus nggak sesuai dengan akal mereka, mereka menolaknya. Nah, ini nggak benar. Ya, letakkan akal kita kalau sudah berhadapan dengan Quran dan hadis. Isra Mi'raj secara akal masuk akal apa tidak? Nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Makanya Nabi SAW ketika menyampaikan hal itu kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka tertawa terbahak-bahak, menertawakan Nabi, mengejek Nabi. Tapi tidak bagi Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang peristiwa Isra Mi'raj, ya, beliau membenarkan, walaupun nggak masuk di akal. Dan inilah ayyuhal ikhwah pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ya, ahlus sunnah mereka lebih mengedepankan dalil daripada akal. Adapun ahlul bidah mereka mendahulukan akal daripada dalil. Yang ketiga, di antara prinsip akidah Imam Syafi'i, tidak mengambil akidah dari filsafat. Filsafat, ilmu kalam. Kata Imam Syafi'i, al-ilmu bil kalami jahlun. Ilmu mempelajari filsafat itu kebodohan. Ya. Tidak mempelajari filsafat itulah ilmu. Itulah ilmu. Karena orang yang mempelajari filsafat akhirnya malah bingung, malah tersesat, malah ragu-ragu tentang agamanya. Dan ini kita jumpai ya pada orang-orang ahli kalam, ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang liberal, ya, di mana mereka membangun agama mereka dengan filsafat. Ya, membangun. Akhirnya apa? Mereka adalah orang yang paling ragu tentang agama mereka. Masalah-masalah yang sudah paten dalam Quran dan Sunnah pun akhirnya mereka ragukan. Ya, makanya, ikhwan, Islam tidak butuh kepada filsafat. Salah kalau ada istilah filsafat Islam. Belajar filsafat Islam misalkan. Nggak ada filsafat Islam. Karena filsafat itu bukan dari Islam. Filsafat itu dari Yunani. Ya, maka jangan diembel-embelkan kepada Islam. Karena ini banyak yang disandarkan kepada Islam, syariah, ada Islami, demokrasi Islami, pacaran Islami. Ya. Padahal itu bukan dari Islam. Islam berlepas diri darinya. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang membela Islam dengan filsafat, perumpamaannya seperti orang, ya, orang yang mencuci baju dengan kencing. Ya,
Maksudnya apa? Bukan tambah membersihkan, tapi malah ngotori. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang liberal yang kata mereka membela Islam, tapi hakikatnya menghancurkan Islam, menodai Islam. Makanya benar kata Kiai Mustafa Ali Yakub, mantan Imam Masjid Istiqlal dulu, ya, Ketua Komisi Fatwa MUI, Majelis Ulama Pusat, yang mengatakan Islam liberal, jaringan Islam liberal, itu nggak benar kalau diartikan jaringan Islam liberal. Tapi yang benar jaringan iblis liberal. Kenapa? Karena antara liberal dengan Islam itu nggak ketemu. Ya, liberal artinya bebas, Islam mengajarkan tunduk. Mengajarkan tunduk. Berbeda dengan iblis. Iblislah yang berani menggugat syariat. Ya. Nah, liberal itu tadi perpaduan antara tasawuf, kemudian akal, perpaduan juga dengan filsafat, sehingga terkumpul di dalamnya kerusakan dan kerusakan. Baik, yang keempat, di antara prinsip akidah Imam Syafi'i juga adalah tidak mencukupkan dengan Al-Quran tanpa hadis. Tidak mencukupkan dengan Quran saja tanpa hadis. Jadi sumber beragama itu Al-Quran dan hadis, bukan Quran saja. Ya, ini kenapa? Karena ada pemahaman bahwa di dalam berakidah, di dalam beragama itu cukup dengan Quran saja, nggak perlu hadis. Ya, itu dibantah habis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitabnya. Jadi muncul paham yang dikenal dengan Quraniyun. Kalau di India ada kelompok namanya Quraniyun. Kalau di Indonesia dulu ada namanya Ingkar Sunnah. Kelompok Ingkar Sunnah. Artinya apa? Dia nggak percaya kepada hadis. Mereka hanya percaya sama Quran saja. Jadi beragamanya dengan Quran saja. Hadis nggak percaya, teman-teman. Di bawah ini hadis nggak percaya. Ini namanya paham Ingkar Sunnah atau paham Quraniyun. Ya, Quraniyun itu kelompok di India. Namanya kelompok Ingkar Quraniyun. Jadi mereka nggak percaya dengan hadis. Imam Syafi'i membantah paham ini ya dengan sangat keras, tegas, panjang dalam bukunya Ar-Risalah. Ya. Kenapa? Karena konsekuensi dari paham ini adalah membatalkan hadis. Dan kalau membatalkan hadis sama saja membatalkan Quran. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti hadis. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ikutilah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tinggalkan. Dan di antara ya, baik, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan setelah sholat, ya, setelah sholat. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Tadi terakhir kita berhenti pada prinsip Imam Syafi'i yang keempat, yaitu tidak mencukupkan dengan Al-Quran tanpa hadis. Artinya hadis itu juga hujjah, jangan dikesampingkan. Ya, Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Berdalil dengan Quran saja tanpa hadis, maka itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran, karena berarti menolak wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hadis itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ini sudah diingatkan oleh Imam Syafi'i jauh-jauh hari. Bahkan sudah diingatkan oleh Nabi jauh-jauh hari. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la alfiyanna ahadakum muttaqiyan ala arikatih ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na. Semoga saja saya tidak mendapati salah seorang di antara kalian yang duduk seraya bersandar di atas ranjang hiasnya,
ketika datang kepadanya perintahku atau laranganku, dia mengatakan, saya nggak tahu. Apa yang kami dapati dalam Al-Quran, itulah yang kami ikuti. Artinya apa? Dia hanya berpegang pada Quran saja. Kalau hadis, ya nggak diterima sama dia. Maka hadis ini merupakan mukjizat dari Nabi SAW. Ya, karena beliau sudah mengabarkan akan ada orang-orang yang menolak hadis-hadis beliau. Dan itu sudah terbukti. Ya, seperti tadi sudah kita sampaikan, ada kelompok namanya ingkar sunnah, ada kelompok Quraniyun, ya, yang menolak hadis Nabi SAW. Mereka berhujjah hanya dengan Quran saja. Ya, nah, kalau cuma berhujjah dengan Quran saja tanpa hadis, kita berpikir gimana cara sholatnya, gimana cara hajinya? Karena perincian sholat, perincian haji itu ada di dalam hadis. Sholat secara global aja dalam Al-Quran. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Perinciannya bagaimana? Secara detail. Apa saja rukunnya, syaratnya, sunnahnya, apa yang dibaca. Itu ada di dalam hadis. Kalau kita menolak hadis, hanya berpegang pada Quran saja, ya, nanti sholatnya seperti orang, ya, orang kejawen, orang batiniyah, tahu ya? Yang mengatakan sholat yang penting iling, yang penting ingat, ya. Akhirnya yang penting ingat berarti dia sudah sholat, nggak ada ruku sujud, nggak ada. Ya, menarik, pernah diceritakan oleh Ustadzuna Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidhahullah ta'ala dalam buku beliau Risalah Bid'ah. Beliau pernah ketemu orang model ini, yaitu cuman apa? Ya, yang berpegang kepada Quran saja, nggak pakai hadis. Ya, ini orang ingkar sunnah. Lucunya dalam diskusi tersebut ditanya sama Ustadz, kamu kok mengingkari hadis, berpegang pada Quran saja? Dalilnya apa? Apa hujahmu? Ya, orang tersebut menjawab, wadah Ustadz, dalilnya. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW dari Aisyah. Ketika Aisyah ditanya oleh Masruq, bagaimana akhlak Nabi? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah itu apa? Al-Quran. Kata Ustaz, ini nggak salah ini dalilnya. Yang kamu bawakan tadi apa? Quran apa hadis? Hadis. Hadis. Gimana kamu mengingkari hadis tapi berhujjah dengan hadis? Ya, aneh. Kadang memang begitu orang ahlul batil, ya, mereka melakukan kontradiksi-kontradiksi dan keanehan-keanehan. Yang kelima, di antara prinsip Imam Syafi'i adalah bahwa hadis ahad adalah hujjah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ahkam, masalah fikih. Tidak ada perbedaan. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah bahkan menukil ijma', kesepakatan ulama tentang masalah ini. Ya, kata beliau dalam kitabnya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini kitab yang sangat penting. Al-Muzani, murid seniornya Imam Syafi'i, pernah mengatakan, qara'tur risalata sab'ina marrah. Aku membaca kitab Ar-Risalah 70 kali. Fama min marratin illa wastafattu faidatan jadidah lam astafidha min qabl. Setiap kali aku membaca kitab ini, aku mendapatkan faedah baru yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Masya Allah, beliau khatam 70 kali. Ya, kita khatam berapa kali nih? Nah, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, lam ahfad an fuqaha'il muslimin annahum ihtalafu fi tasbiti khabaril wahid. Saya tidak mendapati perselisihan pendapat di kalangan ahlul ilm, di kalangan para ulama, ahlul hadis, tentang menerima hadis ahad. Apa sih hadis ahad itu? Hadis, ikhwan, dalam ilmu hadis, hadis dari Nabi itu terbagi menjadi dua. Ya, ada namanya hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang diriwayatkan dari jalur para sahabat yang banyak sekali. 20 sahabat, 30 sahabat yang meriwayatkan. Ya, kayak hadis tentang siksa kubur, hadis tentang Dajjal, turunnya Isa.
Ya, hadis-hadis tentang Imam Mahdi, hadis-hadis tentang mengusap sepatu, hadis banyak, ya, mutawatir. Yang kedua, ada hadis namanya hadis ahad. Apa hadis ahad? Hadis yang diriwayatkan hanya dari satu jalur sahabat. Kayak hadis innamal a'malu binniyat itu cuma diriwayatkan dari Umar bin Khattab saja. Berarti cuma satu sahabat. Itu namanya ahad. Atau diriwayatkan dari 2 sahabat saja, atau diriwayatkan dari 3 sahabat. Nanti ada istilahnya sendiri-sendiri. Kalau 1 sahabat namanya gharib, kalau dari 2 sahabat namanya aziz, kalau dari 3 sahabat ya namanya masyhur atau mustafid. Tapi semuanya itu namanya hadis ahad. Kenapa? Karena dia tidak sampai kepada derajat mutawatir. Nah, para ulama sepakat bahwa hadis selama sahih, walaupun dia ahad, cuma diriwayatkan dari 1 sahabat atau 2 sahabat atau 3 sahabat atau 4 sahabat, walaupun dia tidak sampai kepada derajat mutawatir, selama hadis tersebut sahih, maka bisa dijadikan sebagai hujjah, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, seperti yang dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i ini. Saya, kata beliau, tidak mendapati perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang hujjahnya hadis ahad, yakni bahwa hadis ahad itu diterima. Ya, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang hal ini. Maksud beliau ini adalah bantahan kepada ahli filsafat, orang-orang Mu'tazilah, atau kalau sekarang ganti nama Hizbut Tahrir. Ya, itu adalah orang-orang ahli kalam, ahli filsafat. Ya, yang bertujuan menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan filsafat ini, yaitu apa? Kata mereka, kalau hadisnya ahad maka tidak diterima dalam masalah akidah, karena masalah akidah harus yakin, harus mutawatir. Dengan filsafat ini akhirnya mereka menolak hadis-hadis dalam masalah akidah yang banyak sekali. Ya, mereka tidak percaya dengan siksa kubur. Mereka tidak percaya dengan hadis-hadis tentang Dajjal. Mereka tidak percaya dengan hadis-hadis turunnya Isa di akhir zaman. Mereka tidak percaya dengan adanya Imam Mahdi. Mereka tidak percaya dengan melihat Allah di akhirat. Mereka tidak percaya dengan adanya timbangan ya di akhirat dan lain sebagainya. Banyak masalah-masalah akidah mereka tolak dengan alasan filsafat ini. Yaitu apa? Karena hadisnya ahad. Dan hadis ahad tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Kalau masalah fikih oke. Tapi kalau masalah akidah nggak bisa. Ya, nah ini hanya alasan mereka untuk menolak hadis-hadis ya Nabi SAW dan untuk menolak akidah. Itu cuma filsafat saja. Kenapa demikian? Karena buktinya hadis-hadis yang mereka tolak sejatinya menurut ulama ahlul hadis mutawatir. Hadis tentang siksa kubur itu mutawatir, ya, bukan ahad. Ya, kalau kita berbicara tentang hadis, ya, hadis-hadis tentang siksa kubur, hadis-hadis tentang Dajjal, hadis-hadis tentang turunnya Isa di akhir zaman, itu derajatnya mutawatir menurut ahli hadis. Ya, baik. Yang kedua, anggaplah hadisnya ahad. Hadis ahad menurut para ulama ahlul hadis diterima. Anggaplah ini cuma anggaplah saja. Anggaplah seandainya hadisnya ahad tetap diterima, ya, walaupun ahad. Pembedaan antara hadis ahad diterima dalam masalah fikih, tidak diterima dalam masalah akidah, tidak dikenal oleh para ulama ussalaf. Karena semua ulama sepakat bahwa hadis selama sahih diterima. Ya, tidak ada perbedaan masalah akidah ataupun masalah fikih. Ya. Kenapa demikian? Karena sama-sama masalah agama, masalah akidah, sama-sama juga masalah ya agama, masalah fikih juga masalah agama juga. Apalagi masalah fikih dan masalah akidah itu saling berkaitan. Makanya ikhwan, mereka kebingungan ketika mendapati hadis dari Nabi SAW tentang doa tasyahud akhir. Tentang doa tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam
Ya, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya wa aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur, dari fitnah neraka jahanam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dari fitnah dajjal. Kenapa hadis ini membingungkan mereka? Satu sisi hadisnya ahad, satu sisi pembahasannya fikih. Menurut teori mereka dalam masalah fikih diterima, tapi sisi yang lain mengandung masalah akidah juga, karena di situ berarti berlindung kepada siksa kubur, berarti siksa kubur ada. Berlindung dari dajjal, berarti dajjal ada. Nah, menurut teori mereka kalau masalah akidah nggak diterima, kalau fikih diterima. Lah ini gimana? Satu sisi fikih, satu sisi akidah. Akhirnya mereka mengatakan boleh doa ini dibaca, tapi jangan dipercaya. Nah, bingung kan? Boleh dibaca, boleh antum doa karena itu masalah fikih, tapi jangan dipercaya. Nah, ini kan lucu. Masa kita berdoa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, tapi aku nggak percaya siksa kubur itu ada. Ya, ini bingung. Makanya ini adalah filsafat, dan filsafat tadi sudah kita sampaikan membingungkan. Makanya kalau pengen bingung ya belajarlah filsafat. Kalau pengen hidup beragama itu bingung ya berfilsafatlah. Ya, Nabi SAW tidak membedakan masalah akidah dan masalah fikih dalam masalah hujjah. Selama hadis itu sahih, walaupun ahad disampaikan oleh satu orang diterima. Bukti yang sangat jelas tentang hal ini adalah Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman seorang diri. Dan yang beliau sampaikan masalah akidah, masalah fikih. Yang pertama masalah tauhid, yang kemudian setelah itu masalah sholat, setelah itu masalah zakat. Berarti ada masalah akidah, ada juga masalah apa? Fikih. Ya, Nabi cuma mengirim Mu'ad bin Jabal seorang diri, ahad. Makanya pernah diceritakan bahwa ada salah seorang dai Hizbut Tahrir ke Jepang. Dia dakwah. Ya, dia sampaikan filsafat tadi. Ya, bahwa masalah hadis itu ya ada mutawatir, ada ahad. Kalau hadisnya ahad, ya, kalau masalah akidah nggak diterima, kalau masalah fikih diterima. Akhirnya ada salah seorang jamaah, ada seorang pemuda yang kritis mengatakan, wahai Ustadz, ya, antum mengatakan kalau hadisnya ahad tidak diterima, ya, kalau masalah apa? Akidah. Antum kesini seorang diri dan menyampaikan ceramah tadi yang berkaitan tentang akidah. Berarti secara teori Anda harus pulang dulu, bawa teman rombongan yang banyak, baru kami terima. Biar mutawatir dulu. Paham ya? Kalau seorang diri berarti kan apa? Ahad. Ya, kalau ahad nggak diterima. Nah, akhirnya diem nih, nggak bisa bantah. Walhasil maksudnya ayyul ihwa, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini sangat penting karena banyak ya orang-orang yang menolak masalah-masalah akidah karena tadi dengan teori tadi, yaitu bahwa hadis ahad tidak bisa dipakai dalam masalah apa? Akidah. Dengan dasar itu akhirnya tidak percaya dengan siksa kubur, nggak percaya dengan dajjal, nggak percaya dengan ya turunnya Isa di akhir zaman, nggak percaya dengan hadis-hadis tentang Imam Mahdi, nggak percaya dengan syafaat besok pada hari kiamat, nggak percaya dengan melihat Allah besok pada hari kiamat, dan lain sebagainya. Yang keenam, di antara prinsip Imam Syafi'i, tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Jima'ul Ilm, wala takunu sunnatun abada tukhaliful Quran. Tidak mungkin sunnah Nabi itu menyelisihi Al-Quran. Jadi nggak mungkin hadis bertentangan dengan Al-Quran. Itu nggak mungkin. Jadi kalimatnya Imam Syafi'i mantap sekali ya. Makanya penting bagi kita untuk ya mempelajari ucapan-ucapan Imam Syafi'i, karena ucapan beliau itu sangat ya mantap, tajam ya dan mengena.
Jadi kata beliau, selama-lamanya nggak mungkin hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dari Allah, hadis juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-duanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak mungkin wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ini juga penting karena banyak orang menolak hadis, alasannya apa? Ini bertentangan dengan Quran. Padahal nggak bertentangan dengan Quran, dia saja yang salah paham. Ya, dia saja yang salah paham. Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Hadis tidak mungkin bertentangan dengan hadis. Quran tidak mungkin bertentangan dengan hadis. Kalau ada sekilas kelihatannya bertentangan, itu bukan salah Qurannya, bukan salah hadisnya, tetapi karena kita yang belum paham, kita yang masih dangkal. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Qur'an itu bukan dari Allah, tentu mereka akan mendapati kontradiksi yang banyak. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk merenungi. Berarti adanya kontradiksi itu karena kita kurang merenungi Al-Qur'an. Karena kita kurang merenungi Al-Quran. Andaikan kita merenungi Al-Quran dan andaikan kita merenungi hadis, maka tidak akan terjadi apa? Kontradiksi, pertentangan antara Quran dan hadis. Yang kedua, apabila hadis bertentangan dengan pendapat, ya, apabila hadis bertentangan dengan pendapat siapapun, baik pendapat ulama, baik pendapat ustadz, baik pendapat orang tua, tokoh, ya, kalau sudah bertentangan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dahulukan hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan tinggalkan semua pendapat yang bertentangan dengan hadis. Makanya para ulama membuat satu kaidah, la ijtihada fi mauridin nas. Tidak ada pendapat kalau sudah ada nas. Artinya kalau sudah ada dalil, Quran, hadisnya jelas, maka pendapat siapapun yang menentangnya, menyelisihinya, tinggalkan. Ya, taib. Di antaranya ini pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, beliau pernah mengatakan, idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itu adalah pendapatku. Bahkan beliau mengatakan, mata rawaitu an Rasulillahi hadisan sahiha walam ahud bihi fa ushidukum anna aqli qad dhahaba. Kapan saja saya meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah, kemudian saya tidak mengambilnya, maka saksikanlah dan sekalian jamaah bahwa akalku telah hilang. Yakni saya gila kalau ada hadis yang sahih kemudian saya tidak mengambilnya. Ya, berarti orang yang dibawakan kepadanya Quran dan hadis, kemudian dia menolaknya dan tidak mengambilnya, menurut Imam Syafi'i orang tersebut orang yang gila, hilang akalnya. Ya, karena bagaimana mungkin dia menolak emas hanya demi perak atau besi, apalagi besinya berkarat lagi. Nah, yang kedelapan, di antara prinsip Imam Syafi'i adalah berpegang teguh kepada sunnah dan memerangi bid'ah. Ya, Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang yang sangat membela sunnah Nabi SAW dan memerangi bid'ah. Makanya beliau digelari oleh para ulama saat itu di zamannya sebagai Nasirul Hadis, pendekar hadis. Itu julukannya Imam Syafi'i. Ya, beliau dikenal dengan Nasirul Hadis. Ulama-ulama Mekah menjuluki beliau seperti itu. Ulama-ulama Baghdad menjuluki beliau juga seperti itu. Karena pembelaan beliau terhadap sunnah. Ya. Di antara ucapan Imam Syafi'i yang menarik, halaman 43, ini wasiat yang sangat penting dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, dan perhatikan wasiat beliau. Wasiatnya mirip dengan wasiat Nabi SAW. Beliau mengatakan, wa usi bitaqwallahi azza wa jal. Ya, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya.
waluzumis sunnati wal athar an Rasulillahi sallallahu wa ashabi. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Wa tarkil bidai wal ahwa'i wajtinabiha. Dan aku wasiatkan kalian juga untuk meninggalkan dan menjauhi kebid'ahan dan hawa nafsu. Ya, tadi saya katakan wasiat ini mirip dengan wasiat Nabi, karena Imam Syafi'i itu keturunan Nabi. Kalau antum baca nasabnya beliau sampai kepada Nabi. Ya, kalau istilah kita Habib beliau ini. Ya, tapi Habib Salafi. Ya, bukan Habib Ahlul Bid'ah. Ya. Nah, jadi beliau ini nasabnya sampai kepada Nabi. Makanya ucapan beliau banyak kemiripan dengan ucapan Nabi SAW. Ya, saya katakan mirip, yaitu hadis dengan hadis Nabi SAW yang dikenal dengan wasiat perpisahan, di mana Nabi SAW mengatakan, ya, usikum bitaqwa wassam'i wat ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah SWT serta mendengar dan taat. Kemudian kata Nabi, faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Siapa yang hidup setelahku nanti, setelah aku meninggal dunia, dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Pegang erat-erat sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Adzu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham. Yani gigi paling belakang ini. Artinya kalau kita pegang sunnah Nabi itu harus kuat, jangan cengeng. Ya. Kemudian kata beliau, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara bid'ah, perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Karena setiap yang baru dalam agama itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Mirip. Kalau kita perhatikan, wasiat Imam Syafi'i ini mirip dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berwasiat dengan takwa, beliau berwasiat dengan berpegang teguh kepada sunnah dan para sahabat. Beliau beliau berwasiat agar kita meninggalkan perkara-perkara bid'ah, ya, dan bahwasanya bid'ah itu semuanya adalah sesat. Gak ada istilah bid'ah hasanah. Ya, ini modus saja untuk melegalkan bid'ah, sehingga mereka mengatakan, ya ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Akhirnya semua bid'ah hasanah akhirnya. Nggak ada yang bid'ah dhalalah. Ya, semuanya bid'ah hasanah akhirnya. Bahkan di Jawa itu, di Jawa Tengah ada majelis taklim namanya majelis taklim bid'ah hasanah. Ya, mantap namanya. Majelis taklim bid'ah hasanah, terang-terangan. Nah, jadi intinya ayyul ikhwah, Imam Syafi'i adalah orang yang sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan memerangi apa? Bid'ah. Yang kesembilan, Imam Syafi'i melarang taklid. Apa itu taklid? Taklid artinya mengikuti ucapan orang tanpa kita mengetahui dalilnya. Jadi hanya ikut-ikutan aja, pasrah bongkoan. Ya, ustadznya ke kanan ikut kanan, ustadznya ke kiri ikut ke kiri, ustadznya masuk jurang ikut juga. Nah, itu namanya taklid. Pokoknya ya, apa yang dikatakan oleh ustadznya, apa yang dikatakan oleh kiainya, dia apa? Ikuti. Padahal dia nggak tahu ya dalilnya apa. Nah, ini dilarang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Perhatikan kata beliau, kullu ma qultu fakana min Rasulillah sallallahu khilafu qawli. Ya, setiap apa yang aku katakan lalu ada hadis sahih dari Rasulullah yang menyelisih ucapanku, maka fahuwa aula, ikutilah hadis Nabi. Jadi kalau saya punya pendapat, ternyata pendapat saya ini bertentangan dengan hadis, ambillah hadis Nabi. Wala tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. Kalau saya jelas-jelas salah, jangan ikut-ikutan aku. Ini wasiat Imam Syafi'i. Dan semua ulama berwasiat seperti ini.
Karena mereka tahu bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang bisa benar bisa salah. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khad min qawli wa yutrak illa sahiba adal qabr. Setiap orang itu pendapatnya bisa diambil dan bisa ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita nggak boleh taklid atau fanatik, taklid buta atau fanatik. Pokoknya, nah ini repot ini. Kalau udah pokoknya, repot. Disampaikan dalil, disampaikan hadis, ya, tapi dia bantah dengan pokoknya. Ya, pokoknya kalau sudah kata ustadz berarti apa? Udah pasti benar. Nah ini nggak boleh seperti itu. Ya, nanti sama seperti peribahasa yang dulu pernah kita sampaikan apa? Anzah walau tarat. Pokoknya kambing walaupun dia terbang. Gitu. Ya, jadi dulu ada dua orang, Mbak. Dua orang lagi jalan, terus lihat ada bayang-bayang. Mereka debat. Yang satu bilang kambing, yang satu bilang burung. Ternyata bayang-bayangnya terbang. Kata yang bilang burung, oh benar saya kan? Ya, tuh burung, buktinya terbang. Yang satu nggak mau kalah. Akhirnya ngomong tadi, anzah walau tarat. Pokoknya kambing walaupun terbang. Nah ini, kalau sudah pokoknya repot kalau sudah ini. Ini namanya orang fanatik. Udah jelas keliru, sudah jelas salah, tapi nggak mau mengakui. Ya, nah kadang ada sebagian orang seperti itu. Disampaikan kepadanya dalil Quran, dia jelas-jelas keliru, tapi dia tolak dengan ya ucapan kiainya, dia ucapan habibnya, ucapan ustadznya, ya ucapan fulan atau alan. Ini nggak boleh. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menyampaikan sebuah hadis lalu ditolak dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, beliau marah besar. Kata beliau, ahsya an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aku takut kalian dihujani batu dari langit. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Saya katakan kepada kalian, Rasulullah mengatakan begini dan begini. Kok kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar? Bayangkan jemaah, ucapan Nabi dibantah sama ucapan Abu Bakar dan Umar saja, Ibnu Abbas marah. Bayangkan gimana kalau Ibnu Abbas tahu orang-orang zaman sekarang ketika disampaikan kepadanya ucapan Nabi dibantah dengan ucapan ustadznya, dibantah ucapan kiainya, ya, ucapan tuan gurunya, ya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin bukan hujan batu aja, ya, apa? Hujan bom. Taib. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah, masuk pada pembahasan tentang akidah secara khusus, ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala termasuk orang yang menjunjung tinggi masalah tauhid. Baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah dan maupun tauhid al-asma was sifat. Karena tauhid ini pondasi. Karena tauhidlah Allah menciptakan kita. Karena tauhidlah Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Karena tauhidlah Allah menciptakan surga dan neraka. Karena tauhidlah Allah menurunkan kitab-kitabnya termasuk Al-Quran kepada kita. Makanya kewajiban bagi kita semuanya semangat mempelajari tauhid. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu, ya, jangan pernah berhenti mempelajari tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Itu perintah Nabi, perintah Allah kepada nabinya. Kalau Nabi saja diperintahkan mempelajari tauhid, apalagi kita. Ya, dan nikmat yang paling besar tatkala kita bisa memahami tauhid. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Ya, kalau kita bisa diberi ilmu oleh Allah memahami tauhid, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertahankan sampai akhir hayat kita. Karena tauhid menentukan nasib kita di akhirat kelak.
Apakah kita akan di surga atau kita akan di neraka? Tergantung tauhid kita. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau sangat peduli dengan tauhid, baik tauhid rububiyah maupun tauhid uluhiyah maupun tauhidul asma was sifat. Jadi tauhid itu, ikhwan, menurut penelitian para ulama terhadap dalil-dalil Quran dan hadis, mereka mengatakan tauhid itu tidak lepas dari 3. Tauhid rububiyah, yaitu meyakini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengakui hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, memberi rizki, mengatur alam semesta. Itu perbuatan-perbuatan Allah. Berarti itu tauhid rububiyah. Yang kedua namanya tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Jadi bedakan, kalau rububiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah. Ya, tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah saja. Itu tauhid rububiyah. Tapi kalau tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Hamba tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Hamba tidak menyembelih kecuali diperuntukkan untuk Allah SWT. Hamba tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tauhid jenis yang ketiga yaitu tauhid al-asma was sifat. Apa tauhidul asma was sifat? Yaitu mengesahkan Allah SWT dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Quran dan ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Jadi tauhid menurut penelitian para ulama tidak lepas dari 3 tadi. Dan itu dalilnya banyak. Ya, penelitian tersebut dalilnya banyak. Bahkan ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang menghimpun 3 jenis tauhid ini, yaitu surat Maryam ayat 65. Ya, kalau dalam buku ada di halaman 51. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Ini tauhid apa namanya? Rububiyah. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Rabb itu artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang merajai. Itu rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatih. Maka beribadalah hanya kepada Allah saja, dan sabarlah kamu dalam beribadah kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Baik. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini tauhid al-asma was sifat. Karena tadi sudah kita sampaikan tauhidul asma was sifat itu menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan dalam Quran dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dalam ayat ini Allah mengatakan, adakah yang serupa dengan Allah? Tentu tidak ada. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Baik. Jadi satu ayat ini menghimpun 3 jenis macam tauhid. Bahkan kalau antum perhatikan, Al-Quran itu dibuka dengan tauhid dan ditutup dengan tauhid. Surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tauhid rububiyah, Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, asma wa sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin, Malik juga nama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Hanya kepada Engkau ya Allah
Itu kalau kita belajar bahasa Arab, iyyaka itu maf'ul bih yang didahulukan, yang artinya hanya kepada engkau saja ya Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian ditutup oleh Allah dengan surat apa Al-Quran itu? Yang paling terakhir, An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, tauhid rububiyah. Rabbin nas. Ilahin nas, tauhid uluhiyah. Ilah. Ya, yakni. Kemudian Malikin nas, Malik nama Allah SWT. Berarti tauhidul asma wa sifat. Berarti Al-Quran dibuka dengan tauhid dan ditutup dengan tauhid. Seakan ini mengisyaratkan kepada kita, sebagaimana engkau membuka hidupmu dengan tauhid, maka tutuplah hidupmu juga dengan tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali ya dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, pembagian tauhid menjadi 3 ini bukan pembagian yang bid'ah. Sebagian orang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ahnya orang-orang Wahabi. Ya. Ada sebagian pernah dengar antum? Ya, mengatakan pembagian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini adalah pembagiannya orang-orang Wahabi. Ya, pembagian ilmu selama ada dalilnya itu bukan bid'ah. Selama ada dalilnya. Sama seperti para ulama dalam setiap bidang ilmu. Dalam bahasa Arab misalkan, kalau kita belajar nahwu, ya, para ulama ahli bahasa mengatakan kalimat itu terbagi menjadi 3, isim, fiil, huruf. Itu penelitian. Selama itu tidak dibuat-buat dan memang ada risetnya, ya, maka itu tidak dikatakan sebagai apa? Kebid'ahan. Begitu juga ya pembagian tauhid menjadi 3 itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Selama ada dalilnya dan tujuannya adalah untuk mempermudah saja, maka itu bukan sesuatu yang bid'ah. Ya, kalau kita belajar semua bidang ilmu pasti ada pembagian-pembagiannya. Fikih apalagi. Ya, fikih syarat atau pembatal sholat ini. Itu semuanya ada dalilnya, bukan ngada-ngada para ulama. Ya, baik. Jadi ini penting ya supaya kita tidak terkecoh oleh syubhat-syubhat yang muncul oleh sebagian kalangan. Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau menetapkan 3 jenis tauhid ini. Baik itu rububiyah itu jelas. Jangankan Imam Syafi'i, orang kafir kayak Abu Lahab, Abu Jahal, CS saja menetapkan tauhid rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 25. Seandainya kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah SWT. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi itu faham Pak tentang tauhid rububiyah, tapi tetap diperangi. Itu menunjukkan bahwa sekedar tauhid rububiyah belum memasukkan orang kepada agama Islam. Ya, kalau Abu Lahab, Abu Jahal saja mempercayai tauhid rububiyah, apalagi Imam Syafi'i. Ya, apalagi Imam As-Syafi'i, itu udah jelas. Imam Syafi'i sering melantunkan syair, faya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu itu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu esa. Baik. Ini jelas masalah tauhid rububiyah itu tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sombong. Kayak Fir'aun. Ikhwan, Fir'aun yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian, itu cuma di lidahnya. Sejatinya hatinya juga meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok Ustaz tahu isi hatinya? Allah yang mengatakan, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Mereka menolaknya dengan lidah mereka. Yani Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, tapi sejatinya kata Allah Subhanahu wa taala hatinya meyakini.
Fir'aun saja meyakini tentang rububiyah Allah SWT. Ya, tentang rububiyah Allah. Walaupun secara lisannya dia mengatakan apa? Saya adalah Rob kalian. Itu karena sombongnya dia saja. Ya, apa kata Allah SWT? Wastaiqanat sa'anfusum dzulmau wa uluwa. Dia zalim dan sombong. Itu karena kesombongan saja. Tapi hatinya ya sejatinya meyakini tentang tauhid rububiyah. Taib. Makanya perlu diketahui pertikaian dan pergolakan antara para nabi dengan kaumnya bukan dalam masalah rububiyah. Nabi dengan kaumnya berselisih itu bukan masalah tauhid rububiyah. Ya, rububiyah aman. Perbedaan mereka, pertikaian mereka, bahkan peperangan mereka itu perbedaannya dalam masalah apa? Uluhiyah. Itu yang paling inti. Makanya inti tauhid bukan di masalah rububiyah. Betul, rububiyah wajib kita imani juga. Tapi intinya bukan itu. Ya, tapi intinya adalah pada tauhid uluhiyah. Ya, pada tauhid uluhiyah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadalah kalian kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Karenanya ya Nabi SAW membendung segala pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan, termasuk Imam Asy-Syafi'i. Beliau menutup celah-celah yang menjurus kepada kesyirikan. Di antaranya yang beliau ingatkan halaman 58 adalah fitnah kuburan. Berlebih-lebihan kepada kuburan. Ini diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya beliau melarang kuburan itu dibangun, di keramik, ya. Karena sebagian orang pasang kubah di kuburan, di keramik, dikasih bunga-bunga, dikasih foto, ya, kadang dikasih minyak wangi, ya, sehingga sekarang orang lebih senang ke kuburan daripada ke masjid. Lebih ramai ke kuburan daripada ke masjid. Bahkan ada sebagian orang merasa lebih khusyuk dalam berdoa di kuburan ketimbang berdoa di masjid. Ya, makanya Imam Syafi'i melarang akan hal ini. Kata beliau, wa qad ra'aitu minal ulati man yahdibu Makkah ma yubna fiha falam aral fuqaha yaibuna dzalik. Saya tidak suka kuburan itu dibangun dan dikapur, karena hal itu termasuk perhiasan dan kesombongan, sedangkan kematian bukanlah tempat untuk salah satu di antara keduanya. Kemudian kata beliau, aku mendapati para imam pemimpin di Mekah memerintahkan dihancurkannya bangunan-bangunan di atas kuburan, yakni kubah-kubah. Sekarang kan kita dapati kuburan-kuburan ya wali atau kuburan ya tokoh itu di keramik, ditinggikan, ya spesial lah. Ya, padahal antum kalau misalkan pergi ke kuburan Baqi di Madinah, ya ada, semuanya sama, semuanya sama. Antum nggak bisa membedakan ini kuburan siapa, sama. Kuburan raja sama rakyat jelata sama. Ya, bahkan kuburan para sahabat sama orang biasa sama. Sehingga orang nggak ada berlebih-lebihan. Ya, nggak ada berlebih-lebihan. Berbeda kalau sekarang. Sekarang, wow ini beda sama yang lain. Yang lain kayu, yang ini beton. Ya, bahkan ada. Ya, pernah di Kalimantan ada seorang ustadz pergi ke Kalimantan. Ada kuburannya rame. Terbuat dari beton, di keramik bagus. Buruan ke masjidnya dari kayu. Ya, artinya lebih bagus apa? Kuburannya daripada masjidnya. Dan ini fitnah yang paling besar. Ya, banyak orang berlebihan ke kuburan, banyak orang ngalap berkah. Ngalap berkah itu apa? Cari berkah di kuburan. Nisannya diciumin, diusap-usap, karena menganggap kuburannya ini membawa keberkahan. Bahkan di sebagian tempat ada yang sampai ambruk nisannya. Gara-gara apa? Rebutan tadi. Rebutan apa? Ngalap berkah tadi. Padahal Imam Syafi'i telah mengingatkan, nggak boleh ngalap berkah kecuali yang ada dalilnya.
Makanya pernah sampai kabar kepada beliau, ada beberapa orang ngalap berkah dengan pecinya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ada orang ngalap berkah dengan pecinya Imam Malik. Imam Syafi'i marah, mengingkari perbuatan tersebut. Dan ini juga yang dilakukan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali dan yang lain sebagainya. Mereka mengatakan, ya, halaman 63, fa innal massa wat taqbila lil masyahid adatul yahudi wan nasara. Mengusap-ngusap dan menciumi kuburan atau petilasan-petilasan merupakan adat istiadatnya orang Yahudi dan Nasrani. Adat istiadatnya, kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, sekarang banyak orang ngalap berkah, ya, ngalap berkah kuburan, ada yang ngalap berkah sama batu. Pernah dengar dulu batu ajaib? Batu ajaibnya Ponari, ya, orang rebutan. Ada yang ngalap berkah bekasnya minumnya kiai. Ya, kalau ini nggak laku ini. Ya, kalau di sebagian tempat itu kalau ada bekas minumnya, wah rebutan itu habis kajian. Bahkan bukan bekas minum, bekas cuci tangannya jadi rebutan. Ya, bekas. Ya. Bahkan lebih daripada itu, bekas puntung rokoknya kiai jadi rebutan. Oh iya, pernah ada salah seorang teman cerita dulu dia diajak sama bibinya, ya, ke seorang wali menurut mereka, ya, nggak taunya walinya cuma pakai katok doang, kayak celana pendek, ngerokok. Nah ini nggak tahu ini wali apa ini, wali Allah atau wali setan, ya. Setelah selesai ngerokok, rebutan ibu-ibu untuk mendapatkan sisa rokoknya. Setelah salah satu ada yang menang dapat, langsung dicari anaknya, suruh ngisep biar pinter. Dan benar pinter ngerokok. Jadi ahli hisab. Nah, Ustaz. Tapi yang terakhir, tauhidul asma was sifat. Tauhidul asma was sifat. Imam Syafi'i sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menetapkan nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Quran dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Itu akidah Imam Syafi'i. Sebagaimana beliau sebutkan, nusbitu hadhihi sifat, halaman 63. Nusbitu hadhihi sifat allati jaa bihal Quran. Kami tetapkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran. Wa waradat bihas sunnah, dan yang sahih dalam sunnah. Wa nanfit tashbiha anhu, dan kami tidak menyerupakannya dengan makhluk. Nah ini, jadi pegang erat-erat kaidah Ahlussunnah dalam masalah asma wa sifat. Satu, menetapkan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Pokoknya kalau ada dalil baik dalam Quran atau hadis yang sahih yang menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah SWT, tetapkan. Allah mengabarkan bahwa dirinya mendengar dan melihat, tetapkan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dirinya punya tangan, tetapkan. Nabi Muhammad SAW mengabarkan dalam hadis yang sahih bahwa Allah SWT turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, tetapkan. Jadi apa yang Allah kabarkan dan Rasulullah kabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menetapkannya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan menyerupakannya dengan makhluk. Jangan menyerupakan dengan makhluk. Kita menetapkan Allah mendengar dan melihat, tapi tidak boleh kita mengatakan Allah mendengar dan melihat sama seperti makhluk, pendengarannya, penglihatannya, nggak boleh. Tapi kita mengatakan apa? Allah mendengar, Allah melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah turun, tapi turunnya Allah tidak sama seperti turunnya makhluk. Allah punya tangan, tapi tangannya Allah tidak sama seperti tangannya makhluk. Begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Simple, sesederhana itu. Ya, jangan dibikin ribet kayak orang ahli filsafat. Nanti kalau kita tetapkan Allah punya tangan, nanti sama dong dengan makhluk. Siapa yang bilang sama? Ya, nanti kalau Allah SWT turun sepertiga malam terakhir, arsy-nya kosong dong. Allah bolak-balik terus.
pindah-pindah tempat, ya, singkirkan seperti itu. Pokoknya tetapkan, tapi jangan samakan dengan makhluk. Yang ketiga, akidah Ahlussunnah dalam masalah asma sifat, jangan menghayal dan menggambarkan ya sifat-sifat Allah. Allah punya tangan, tangannya Allah gimana ya? Antum khayalkan, antum pikirkan, nggak boleh. Wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak akan menjangkau tentang Allah SWT. Akal kita terbatas, sebagaimana pandangan kita terbatas. Dan ini dipraktekkan oleh Imam Syafi'i. Di situ contohkan dua contoh saja, karena ini dua sifat ini banyak ditolak oleh orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Makanya penting kita mempelajari akidah Imam Syafi'i ini ya. Karena banyak orang mengaku bermadzhab Syafi'i, tapi masalah tauhid asma wa sifat ikutnya madzhab Asy'ari, nggak ikut madzhabnya Imam Syafi'i. Ya, nah, satu sifat al-ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i menetapkan ketinggian Allah di atas langit. Jadi akidahnya Imam Syafi'i itu Allah di atas langit, Allah di atas arsy. Ya, ini akidah Imam Syafi'i. Dan ini akidah murid-murid beliau seperti Al-Humaydi, Al-Muzani, Imam Ahmad, ya. Dan ini juga akidah ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i yang betul setia mengikuti Imam Syafi'i. Kalau sekarang belakangan ada yang mengaku bermadhab Syafi'i kemudian mengatakan Allah di mana-mana, ini bukan madhab Syafi'i. Ini akidahnya Asy'ariyah, ahli kalam, ahli filsafat atau Maturidiyah. Adapun madhab Syafi'i, akidah Imam Syafi'i menetapkan Allah di atas langit. Imam Syafi'i sering membawakan hadis tentang jariyah. Apa hadis jariyah itu? Hadis tentang pertanyaan Nabi kepada budak wanita. Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, dia di langit. Lalu kata Nabi, merdekakan dia karena dia wanita yang beriman. Taib. Masalah yang kedua yang ditetapkan Imam Syafi'i juga adalah sifat turun bagi Allah. Jadi Imam Syafi'i meyakini Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Karena hadisnya sahih, Bukhari Muslim, bahkan mutawatir. Para ulama pun sepakat menetapkannya. Ya, Imam Syafi'i pun menetapkannya. Sebagaimana dalam ini halaman 66 itu ucapan Imam Syafi'i. Wa yanzilu ilas sama'id dunya kaifa sya. Kami juga menetapkan Allah itu turun ke langit dunia sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sekarang ada sebagian orang menolak hadis ini. Menolak hadis ini. Oh, jangan tetapkan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Nanti kalau kita tetapkan berarti Allah Subhanahu wa taala pindah-pindah tempat, ya, karena sepertiga malam terakhir di Indonesia beda dengan sepertiga malam terakhir di Amerika, di Saudi dan lain sebagainya. Ya, ada yang lagi bilang jangan menetapkan karena kalau kita tetapkan berarti arasnya kosong. Ya, ini akal-akalan. Kewajiban kita itu cuma sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Minallahi risalah, dari Allah risalah, wahyu itu. Wa ala rasulil balah, kewajiban Nabi menyampaikan. Wa alaina taslim, kewajiban kita cuma taslim. Apa? Pasrah. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa ngeyelna. Nah, sebagian orang enggak sami'na tapi ngeyel. Ya, dia hujat, dia tentang dengan akal-akalan. Ini penting ya kawan. Termasuk ya masalah yang prinsip, masalah tauhid. Ya. Nah, ini salah satu pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Makanya kalau antum, nih saya sampaikan, ya antum juga harus selektif dalam mencari ustadz. Karena sekarang ini semua yang muncul di YouTube dianggap ahlus sunnah, ya, dianggap ustadz sunnah. Padahal dia menyimpang dalam masalah tauhidul asma wa sifat. Kalau ada seorang ustadz menyimpang dalam tauhidul asma wa sifat, maka tidak layak untuk kita mengambil ilmu dari. Ya.
Ada yang menyimpang dalam tauhidul asma wa sifat, tidak menetapkan Allah di atas langit, kemudian tidak menetapkan Allah turun ke langit dunia. Kemudian antum mengambil ilmu darinya, hati-hati, syubhat. Ya, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Ini penting karena sebagian ikhwan, akhwat kadang nggak bisa membedakan. Asalkan kadang yang disampaikan Quran, hadis, wah ini Ustadz Sunnah ini. Enggak, ya, enggak semuanya, enggak segampang itu. Makanya antum harus selektif, ya, terutama dalam masalah akidah, masalah manhaj, ya, kita harus selektif. Seperti pesan Imam Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ya, ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka lihatlah dari siapa kalian ngambil ilmu agama. Kalau dia menyimpang dalam masalah akidah, maka tidak layak untuk kita mengambil ilmu darinya. Demi keselamatan akidah kita. Ya, demi keselamatan akidah kita. Kasihani akidah kita, kasihani hati kita. Jangan kotori dengan syubhat. Insyaallah ta'ala itu yang bisa kita bahas. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan sekali lagi pertemuan berikutnya. Dan selanjutnya insyaallah ta'ala nanti kita membahas Mandhumatul Qawaid Al-Fiqhiyah. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.